kelemahan yaitu tugas kita bersama sebagai anak-anak muda wayang itu, karena wayang itu adalah budaya asli Indonesia khususnya Jawa, bahkan di luar negeri tidak ada tentang dunia wayang. Misalnya ada itu dari India itu kan ceritanya, tapi kalau boneka wayangnya ini adalah satu-satunya di dunia yang ada hanya di Indonesia khususnya Jawa. Nah, di Indonesia itu banyak ragam wayangnya. Di luar negeri juga banyak wayang, seperti wayang Thailand itu kan juga ada, cuma kan tetap berbeda dengan karya-karya leluhur kita. Contoh saiki nek sing tak celuk iki Baladewa, apa enek tangane manusia sampai ke bawah sini, tapi dirasakan tetap enak dipandang. Apa ada hidungnya seperti ini, apa ada bibirnya seperti ini, apa ada mata seperti ini dan sebagainya. Nah, inilah yang wajib kita ketahui, maksudnya wajib kita pelajari. Ternyata zaman dulu itu sudah karya-karya yang adiluhung ini sangat puncak lah, tidak ada yang suaranya sing ngembari. Di atasnya wayang ini sudah tidak ada, karya wayang loh ya, di atasnya wayang itu sudah tidak ada. Dan tugas kita sebagai generasi muda tinggal melestarikan. Cobi nek jenengan misalnya anak cucu jenengan adalah ora kenal wayang, ora kenal cerita wayang, terus akhirnya yang banyak belajar di tempat kami itu adalah anak-anak atau mahasiswa orang luar negeri. Akankah anak cucu penjenengan nanti kalau belajar wayang itu harus ke luar negeri? Itu kan sangat mempermalukan kita sendiri gitu. Nah, makanya saya berpesan pada adik-adik semuanya, walaupun orang tahu nonton, walaupun orang tahu cinta, minimal mengenal dulu kehidupan jenengan yang jenengan lakukan setiap hari, baik itu di sekolah, di rumah, dimanapun, itu di cerita wayang semuanya ada, dan itu pasti. Jenengan teka apa dalam kehidupan jenengan, neng cerita wayang itu ada. Masalah percintaan, masalah sekolah, masalah apapun semuanya ada di dunia wayang. Nah, makanya tadi saya sampaikan wayang itu adalah gambaran kehidupan manusia yang ada di dunia maupun di akhirat. Tuh. Dan cerita-cerita sebenarnya bisa di Facebook atau di IG itu akun saya adalah Senggara Bogor. Itu setiap hari saya menulis tentang cerita wayang. Itu sudah sejak awal tahun 2020 hingga sekarang. Dan itu saya kumpulkan itu lebih dari 18 jilid, 50 lebih judul wayang. Dan itu selalu berurutan, mulai dari kisah Ramayana, dan ini hampir saja selesai, lebih dari 1000 lembar lebih. Dan itu akan tetap, tulisan saya akan tetap saya lanjutkan ke kisah Mahabharata. Nah, adanya kisah Ramayana dan Mahabharata saling berkaitan itu adanya hanya di Jawa. Di India tidak ada. Mahabharata dan Ramayana itu epos yang berbeda. Tetapi kalau di Jawa ada lakon Romonitis. Nah, berarti kalau ada lakon Romonitis berarti ada kaitannya antara Ramayana dan Mahabharata. Terus sebenarnya sedikit tahu nggak tentang cerita Ramayana itu mengisahkan cerita tentang apa? Rama dan Sinta. Rama dan Sinta. Semua tahu. Ada Rama, ada Sinta, ada Dasamuka atau Rahwana. Kabar atau cerita yang tersebar di masyarakat, ceritanya adalah nek Romo itu bojone Sinta. Iya. Terus Sinta diculik karo Rahwana. Setahunnya itu ya. Selain cerita itu nggak ada, maksudnya belum dipelajari. Maksudnya dalam cerita itu terkenalnya Sinta bojone Rama, terus diculik Dasamuka, terus jadi perang gede, terus akhirnya Dasamuka mati oleh Rama
Romo dan Sito bersatu lagi. Itu nggih. Iya. Taunya itu ya, Mbak E, sing Pak E pakar wayang. Saya sih tahunya cuma Sinto itu anak Rahono. Terus mereka dipisahkan karena katanya nanti Rahono akan menikahinya sendiri gitu. Ya, itu lebih detailnya bisa membaca di tulisan saya di IG, itu bisa diakses semua orang. Nah, itu memang hanya Rahmat Robi. Benar ya dikatakan Mbak Sinten mau? Kanastren. Mbak Kanastren itu memang benar si Sinto itu adalah anaknya Romo. Dan itu kalau dikaitkan dengan Jawa atau Kejawen itu memang misalnya ada seorang laki-laki ingin meminang perempuan, laki-laki itu harus meminta izin pada walinya. Walinya adalah orang tuanya laki-laki. Ya, itu otomatis kalau si Sinta itu adalah anaknya si Dasamuka, otomatis si Rama itu harus minta izin pada Rahwana. Seperti itulah. Secara detailnya bagaimana kisah lahirnya Sinto, bagaimana kisah lahirnya Romo, bagaimana kisah lahirnya Dasamuka, itu bisa jenengan baca. Kalau mau ditanyakan sekarang juga bisa. Pemane penasaran, kok iso ya kok Romo anu si Sinto anake Dasamuka, kok iso ya seperti itu. Dan alasannya apa? Alasannya apa si Sinto itu berada di negara Ngalengka? Tuh. Gimana? Ada yang tanya? Tak pancing pertanyaan ya. Kenapa itu lahirnya Sinta Rama itu gimana? Saya ceritakan mulai dari si siapa jenenge, orang tuanya atau leluhurnya si Dasamuka. Ada sebuah negara yang bernama Negara Lokapala. Ada negara Lokapala. Ya, Lokapala itu yang memerintahkan adalah Prabu Donopati. Prabu Donopati. Nah, Prabu Donopati itu punya sirsiran atau punya rasa cinta kepada yang namanya Dewi Sukesi. Nah, Dewi Sukesi itu adalah putri negara Alengka-Diraja, Alengka, anaknya Prabu Sumalireja. Nah, atas kecintaannya Prabu Donopati ingin meminang Dewi Sukesi, Prabu Donopati ingin melamar Dewi Sukesi di negara Alengka. Nah, dari situ Prabu Donopati mempunyai seorang ayah bernama Begawan Wisrawa. Nah, Begawan Wisrawa ini yang akan nembungke atau meminta atau melamarkan Prabu Donopati anaknya itu ke negara Ngalengka. Nah, akhirnya yang datang ke negara Ngalengka adalah bapaknya si Begawan Wisrawa. Setelah itu sampai di negara Ngalengka terus nembung kepada Prabu Sumalireja, anakmu tak peke, anakmu tak jodohkan sama anak saya Prabu Donopati. Nah, di situ Prabu Sumalireja silakan bertanya langsung kepada Sukesi, anak saya. Kalau Sukesi menerima ya silakan. Nah, akhirnya Sukesi itu mempunyai permintaan Sukesi itu siapapun yang bisa medarke atau bisa memberi ilmu yang dinamakan Sastra Jindra Kayu Ningrat Panurwating Diyu, itulah yang akan dijadikan suami oleh
Sukesi. Nah akhirnya yang bisa mulang Sastro Jendro adalah Begawan Wisrawa, karena Wisrawa itu ya memang seorang pendeta atau pendeta yang pinunjul. Terus akhirnya setelah diulang, tapi tujuannya si Wisrawa itu Sukesi akan dijodohkan kepada anaknya. Nah, setelah saat itu setelah gegulang atau mempelajari ilmu sastra Jendro, si Dewi Sukesi itu akhirnya jatuh cinta kepada Wisrawa, dan begitu juga sebaliknya. Nah, atas kejadian itulah yang membuat awal malapetaka negara Malakadiraja. Awal mulanya dari mempelajari sastra Jendro Hayiningrat. Jadi itu antara kisah cinta antara guru dan siswa. Nah itu yang terjadi di dunia kan banyak juga loh, antara guru dan siswa satu cinta itu ada. Itu sebagai gambaran yang tadi saya sampaikan, sebagai gambaran hidup. Hal-hal seperti itu jangan sampai dilakukan oleh manusia yang ada di dunia itu. Kalau itu dilakukan, nanti gambarannya seperti kejadian Wisrawa dan Sukesi. Nah apa yang terjadi? Nah inilah awal mula kehancuran negara Nalendra. Setelah jatuh cinta, terus akhirnya si pamannya Sukesi, adiknya Prabu Sumalireja itu tidak terima kalau si Sukesi itu dipinang oleh Begawan Wisrawa. Akhirnya terjadilah peperangan. Nah terjadi peperangan, yang menang itu adalah Begawan Wisrawa. Peperangan itu terjadi di negara Ngalengka dengan cara terpenggal. Jadi Prabu Arya Jambumangli itu terpenggal oleh panahnya Begawan Wisrawa. Nah, next bersambungnya saya putus atau saya potong. Arya Jambumangli itu bersumpah, kehidupanmu nanti selanjutnya, anak-anakmu nanti selanjutnya akan mengalami hal yang sama seperti saya, seperti si Jambumangli. Dan terbuktilah anaknya si Wisrawa salah satunya. Nah setelah mempelajari sastra Jendro tadi, mempunyai anak satu, Rahwana. Itu bukti bahwa gagal dalam mempelajari sastra Jendro Hayiningrat. Wisrawa dan Sukesi mempunyai anak, si Dasamuka, yang kedua si Kumbakarna, yang ketiga Sarpakenaka, yang keempat Gunawan Wibisana. Nah, yang terpenggal-penggal tadi adalah Kumbakarna. Itu karena dosa-dosanya si Wisrawa membunuh si Arya Jambumangli tadi dengan cara dipenggal. Nah, akhirnya pada akhir cerita Kumbakarna itu terpenggal mulai dari tangan, kanan kiri, kaki, terakhir leher. Tuh, nah, itulah sebagai gambaran manusia bahwasanya sesuatu yang dilakukan itu akan ada timbal baliknya. Sesuatu yang dilakukan manusia yang ada di dunia ini pasti akan nek jawane ngunduh wae pakarti. Apa yang kamu lakukan itulah yang akan kamu apa jenenge nek Indonesia diunduh ning tembe burine lah. Nah itu sedikit sekelumit cerita wayang kalau kita bisa mempelajari lebih dalam. Nah, bagaimana lahirnya si Dasamuka? Bagaimana lahirnya si Kumbakarna? Bagaimana lahirnya si Sarpakenaka? Bagaimana lahirnya si Gunawan Wibisana? Nah, ini untuk pelajaran kalian semuanya. Next, kalau kalian mempunyai seorang istri ataupun suami, kalian harus hati-hati dalam memilih. Ya, jangan sampai terjadi seperti kasus si Wisrawa dan Sukesi. Wisrawa itu adalah seorang begawan. Dan cara saya itu ya ustaz, pastor dan sebagainya, pemimpin dan sebagainya, tapi masih mengalami kesalahan yang terbesar seperti itu. Itu salah satu contoh. Ini nanti ceritanya Rara mau sama Idit. Benar. Masih penasaran apa? Oh, ada pertanyaan?
Tanyakan saja. Nggak apa-apa. Kisah wayang mana yang menurut Anda paling menginspirasi dan mengapa? Kisah wayang itu ya kalau saya semuanya, karena saya gemar menulis, mulai dari kisah awalnya Ramayana nanti ke Mahabharata, itu saya tiap hari menulis. Kalau tanpa rasa cinta itu nggak akan sampai untuk menulis. Contoh jenengan, tak ulangi lagi, kenapa cinta? Pertanyaan Pak, mau piye? Rasa cinta atau senang, paling senang? Menginspirasi. Yang menginspirasi. Ya, itu harus ditumbuhkan rasa cinta dulu. Tanpa ada rasa cinta, jenengan nggak akan bisa. Contoh jenengan sekolah neng SMA ngendi SMA 1. Jadi kira-kira mlebu sekolah ki cinta apa ora? Kalau tanpa ada cinta, nggak bakalan jenengan masuk ke SMA 1. Kalaupun jenengan masuk ke SMA 1 tanpa cinta, pasti jenengan akan gagal di tengah jalan. Itu bisa dipastikan. Contoh, jenengan mau masuk sekolah, sedikit aja ya, mau masuk ke sekolah, jenengan melangkah dari rumah mau datang ke sekolah, misalnya dengan tumbuh rasa cinta, wah aku cinta banget ke sekolah, pasti makate seneng. Wis delalah juga banyak aspek, mbuh cinta karo sekolahan, mbuh cinta karo koncone, mbuh cinta karo apane, pasti ada akan rasa tumbuh sregep. Nah, dari rasa itu akan tumbuh jenengan sregep, jenengan cinta, jenengan belajar itu sungguh-sungguh. Enak ora pelajaran di sekolah sing jenengan benci? Sih. Karena ya alhamdulillah, jadi semua cinta berarti ya. Misalnya wah aku nek pelajaran Inggris ora iso, oh niku ora iso tenang. Karena kalau di Jawa itu ucapan sendiri itu adalah doa. Apa ini? Keren.